kabarnya hari ini? Kakak berharap kita semua kabarnya luar biasa, fantastis, yes. Nah, hari ini kakak Tari tidak sendirian. Kakak hari ini ditemani oleh Kak Desti. Kak Desti, tadi kabarnya adik-adik sekolah minggu di rumah sehat, luar biasa, fantastis semuanya. Nah, kakak Tari mau tanya dulu deh, kabar Kak Desti gimana? Lebih luar biasa banget. Wow, hebat. Karena adik-adiknya semangat. Iya, karena semua adik-adik di rumah mengikuti ibadahnya semangat. Jadi kakak-kakak sekolah minggunya juga lebih semangat. Nah, hari ini adik-adik melihat ke belakang kakak ada yang beda nggak? Nah, ini altar gereja kita warna gelap. Terus kakaknya juga memakai baju warna gelap. Hari apa ya hari ini, Kades? Tanggal 2 April. Kan ya? Apa ya? Oh, hari kematian Kak Tari. Iya, hari Jumat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mati? Karena apa, Kak Des? Kamu tahu nggak? Iya Kak Tari. Nah, adik-adik mungkin juga sudah tahu ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa kita semua. Dosa Kakak Tari, dosa Kak Desti, dan adik-adik juga yang ada di rumah. Nah, hari ini adik-adik seperti biasa, sebelum ibadah, adik-adik pastinya sudah menyiapkan kan apa itu persiapannya sebelum kita memulai ibadah? Yang pertama, hati. Yang kedua apa, Kak Des? Alkitab. Nah, yang ketiga, uang persembahan. Yang keempat, Kak, Alat tulis dan buku catatan. nah, ingat adik-adik di rumah harus tetap berpakaian yang rapi seperti Kak Desti dan juga Kakak Tari. Kita berpakaian ke gereja ya, meskipun kita ibadahnya masih di rumah. Nah, adik-adik semuanya sudah siap alat-alat yang dibawa untuk beribadah? Alkitabnya sudah siap, uang persembahannya sudah siap. Nah, selama ibadah bisa nggak Kak Desi mengganggu teman? Bisa nggak mengganggu kakak? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Iya. Supaya kita bisa menikmati ibadah dari awal sampai nanti selesai ibadah. Sekarang adik-adik kita mau memulai ibadah, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang cerah ini, Engkau memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami Bapa bisa bangun dari tidur kami dan bertemu dengan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mengikuti ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Engkau adalah Bapa yang memberkati kami senantiasa supaya kami Bapa tetap dalam keadaan sehat meskipun masih dalam kondisi pandemi saat ini. Kami bersyukur buat guru-guru sekolah minggu yang masih mau memberikan kesempatan waktunya untuk membuat ibadah sekolah minggu, untuk Inang Diakones dan juga untuk semua orang yang terlibat di dalam pembuatan ibadah ini. Berkatilah juga Bapak orang tua kami supaya tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk membimbing kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu Matahari Bersinar Terang. Aku
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Diikuti Inang ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita adik-adik pada hari ini tertulis dalam hukum Taurat yang pertama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, judulnya Tercurah Darah Tuhanku. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita ke hadapan Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa, diikuti Inang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, ada satu ayat yang menjadi epistel kita sebelum kita mendengarkan cerita tentang khotbah kita hari ini, yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Inang baca sekali, terus nanti adik-adik hafal, kita sama-sama ucapinnya lagi ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekali lagi ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti Inang berdoa ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375 dengan judul Saya Mau Ikut Yesus. Marilah kita berdoa dan kita bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari lagu Tanda Cinta. Tanda
kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau mendengarkan ceritanya. Nah, saatnya kita mempersiapkan hati kita ya. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika Tuhan masih memelihara hidup kami dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami agar kami mampu mendengar, memahami, melakukan, dan kami berbuah di dalam diri kami masing-masing. Bimbing kami Tuhan supaya kami tidak ribut, tidak mengganggu kawan kami, tapi kami mampu setia mendengarkan cerita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai yang ke-24. Inang akan bacakan untuk kita. Adik-adik cukup melihat layar handphonenya atau layar TV-nya. Nasnya sudah di sana ya. Inang akan mulai. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Inang mau menunjukkan teman Inang satu yang cantik sekali. Dia pakai baju yang kuning, rambutnya ikal-ikal diikat, cantik sekali. Adik-adik mau lihat? Mau? 1, 2, 3. Tada! Ini teman Inang hari ini. Adik-adik kenal gak? Kenal gak? Siapa dong dia? Hai kawan-kawan. Sapa dong teman-teman. Cantik gak sih kawan Inang? Bajunya warna kuning, rambutnya ada di kopang 2. Cantik kan? Nah, ini namanya siapa namamu ya? Elsa.
Nama dia Elsa, teman-teman. Nah, kenapa Inang bawa Elsa hari ini? Karena kita mau mendengarkan cerita dari Elsa. Adik-adik mau mendengar cerita Elsa hari ini? Mau ya? Mau ya? Oke Elsa, saatnya kamu bercerita. Kamu bercerita apa yang telah kamu ceritakan tadi ya sama Inang Kones ya. Oke. Nah teman-teman, hari ini aku mau bercerita. Karena tadi pagi aku setelah bangun tidur menangis. Di mana papa aku pergi dari rumah berantem sama mamaku. Aku sedih teman-teman. Jadi teman-teman, tadi malam papa aku mengambil uang mamaku. Selain itu, papaku sudah menjual barang-barang di rumah kami. Aku sedih banget. Di rumah kami, papaku itu jahat sekali. Sedih teman-teman. Papaku sering minum di kedai sampai mabuk-mabuk, terus sering berantem, terus sering malam-malam sama mamaku. Dan semalam papaku pukul mamaku. Dan tadi pagi setelah papaku ngambil uang mamaku, papaku dikejar orang-orang samping rumahku. Sedih banget teman-teman. Nah, papaku sudah dibawa warga ke penjara. Papaku sekarang sudah di penjara teman-teman. Elsa, kamu kenapa menangis? Kenapa menangis Elsa? Karena papaku sudah di penjara. Jadi papamu lama di penjara? Iya, dia di penjara selama 5 tahun. Elsa, kamu harus kuat ya. Kamu harus jadi anak yang kuat, yang harus menguatkan mama, dan kamu harus menjadi anak yang baik. Sekalipun papa kamu di penjara. Papamu di penjara karena papamu jahat kan? Nakal kan? Papamu mencuri uang mama, mencuri uang teman-teman, dan mencuri uang warga kan? Sudahlah Elsa, kamu jangan sedih ya. Kita tetap menjadi sahabat dan kita harus tetap saling mendukung ya. Oke Elsa? Elsa, aku mau menyapa teman-teman kita dulu. Nah, adik-adik, tadi teman kita Elsa sedih karena papanya orang yang nakal, yang mencuri uang, yang mabuk-mabuk, yang melakukan kejahatan, sehingga tadi warga membawa ke kantor polisi dan dipenjara. Nah, jadi sudah lama sekali. Harusnya Papa Elsa itu harus dipenjara 5 tahun. Tapi ada seorang yang baik hati, seorang tetangga daripada Elsa pergi ke penjara.
Nah, dia meminta kepada Pak Polisi supaya Papa Elsa dikeluarkan dari penjara. Kenapa begitu? Mana boleh? Iya, tidak boleh. Kalau sudah jahat harus dihukum. Jadi adik-adik, Papa Elsa harusnya dihukum selama 5 tahun. Tetapi karena ada seorang bapak-bapak yang baik hati, lalu dia pergi ke penjara. Dia memohon kepada polisi supaya Papa Elsa dibebaskan dari penjara. Karena Papa Elsa harus bersama dengan keluarganya, Elsa, mamanya, dan teman-temannya. Karena itu, Papa Elsa pun dibebaskan oleh Pak Polisi. Tetapi satu hari sebelum Papa Elsa dibebaskan, Papa Elsa menuliskan sebuah surat. Dia menuliskan bahwa ketika Papa Elsa keluar, supaya Elsa dan mamanya bisa menerima kembali di rumahnya. Papa Elsa menangis menulis suratnya. Ma, Elsa, Papa sudah mau keluar, tapi tolong kalian bisa menerima Papa kembali lagi ya di rumah. Kalau kalian setuju, tolong berikan satu tanda di satu pohon yang ada di depan rumah kita. Kalian cukup melengketkan sebuah gambar senyum di pohon itu. Lalu dia kirimkan suratnya sampai di rumah Elsa. Elsa, kamu sudah melihat suratnya? Sudah, teman. Kamu mau bilang apa sama papamu? Tadi papamu minta tolong loh supaya kamu menempelkan sebuah kertas senyum di pohon kalau kamu setuju untuk menerima papamu nanti pulang ke rumahmu. Saya akan membuat itu karena aku sayang papaku. Good. Silahkan lakukan ya Elsa. Oke. Nah, tapi teman-teman, ketika Papa Elsa pulang dari penjara, dia kan naik mobil polisi yang gede itu loh, tahu kan? Nah, dia pulang naik bus itu, sampai dekat rumahnya Elsa. Dia mengintip-intip dari kacanya, ada nggak ya gambar senyum itu di pohon itu. Dia takut banget, deg-degan banget Papa Elsa. Dia melihat-lihat dari kaca, ada nggak ya? Ternyata dia nggak melihat satu lembar pun. Dia nggak melihat. Hati Papa Elsa sedih banget. Papa Elsa bicara, ternyata orang Elsa nggak melihat aku, kata Papa Elsa. Kemarin Elsa kan sudah bilang mau menuliskan itu. Elsa, kamu kenapa tidak menempelnya? Ya, semua kami sudah lakukan di depan gerbang. Mama aku sudah menunggu di situ. Oh, ternyata Elsa bikin surprise teman-teman. Di gerbang rumahnya, mamanya sudah menunggu dengan penuh senyuman. Jadi Elsa itu tidak menuliskan di sebuah gambar, tapi mereka sendiri yang akan senyum menyambut papanya turun dari mobil polisi. Wah, Elsa kamu hebat sekali. Kamu hebat sekali Elsa. Hebat gak Elsa teman-teman? Hebat ya, karena dia mau menerima papanya di rumah. Nah adik-adik, apa yang mau Elsa sampaikan dan Nina mau sampaikan hari ini, bahwasanya
Manusia yang melakukan dosa, melakukan kenakalan, termasuk juga adik-adik sekolah minggu, ada yang bandel nggak? Pasti ada kan? Ada nggak yang mau melawan papanya, melawan mamanya, mencuri, yang menyontek, yang nggak belajar, yang nggak mau mengerjakan segala sesuatu? Ada pasti kan? Nah, kalau kita bandel adik-adik, tentu kita harus menerima hukuman kita masing-masing. Ya, apa yang kita lakukan, tentu kita harus menerima akibatnya. Tetapi karena semua apa yang kita lakukan itu tidak bisa menyelamatkan kita, harus hukuman yang kita terima, ada seorang penolong yang baik untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ceritanya dari naskah Alkitab. Bagaimana caranya Yesus tadi bisa menyelamatkan Inang, Elsa, Papa Elsa, semua kitanya diselamatkan dari dosa. Tadi kita sudah mendengar Yesus telah memikul salibnya. Adik-adik pernah lihat kan? Salib itu kan besar. Ada kayu yang berbentuk salib yang besar sekali. Lah, Tuhan Yesus memikul. Ketika Yesus memikul itu, para raja-raja Herodes sambil memikul. Wah, Tuhan Yesus berjalan dengan kesakitan, dengan berdarah, dipukuli sudah berat, dan Yesus itu sendiri sangatlah lelah sekali. Tetapi di dalam kelelahannya mereka sampailah ke tempat tengkorak. Dia ditakutkan kalau dibilang tengkorak kan. Nah, tengkorak itu apa? Tengkorak itu sebuah tempat yang sangat tinggi yang namanya Golgota. Tengkorak artinya Golgota. Disitulah Yesus disalibkan. Tetapi karena Yesus sudah capek sekali memikul salibnya itu, ada dua orang yang menolong untuk membawa salibnya. Nah, ketika sampai mereka di tempat itu di Golgota, mereka disalibkan sama raja-raja Herodes itu semua. Tuhan Yesus ada di tengah dan ada dua orang di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya. Mereka disalibkan. Ada yang dilakukan oleh Pilatus. Pilatus itu orang jahat apa orang baik ya? Dia orang yang teng-teng. Pilatus orang yang jahat apa yang baik? Dia orang yang jahat. Dia menuliskan di kepalanya, ada kan duri kan di kepala Tuhan Yesus, ditulis di sana Raja Yahudi. Indri, pernah lihat ya adik-adik ya? Indri, ini Raja Yahudi. Terus kata orang-orang raja-raja yang jahat itu, jangan buat itu, sebab bukan Yesus Raja orang Yahudi, saya, katanya. Apa kata Pilatus? Tidak. Apa yang saya tuliskan itu akan tetap dituliskan. Dia melawat kepada raja tadi. Dan jadilah itu dilengketkan di kepala Yesus, dibuat jadi mahkota Yesus dengan duri-duri. Tuhan Yesus beserta kedua kawannya disalibkan. Nah, adik-adik, tapi penderitaan Yesus itu tidak sampai di sana loh. Sudah berdarah, sudah sampai kepanasan, sudah sampai lelah. Ternyata mereka masih jahil. Tuhan Yesus kan pakai jubah, pakai baju yang bagus. Mereka buka lagi baju Yesus supaya mereka memukul Yesus itu tidak pakai baju. Sakit sekali, sakit banget. Mereka buka baju Yesus, mereka bagi-bagi. Ada 4 bagian. Tapi ada orang yang protes, "Hai, tidak boleh cuma 4. Kita harus bagi-bagi semua. Kalau tidak kita undi ya."
namanya? Teman-teman, yang kayak gini-gini tuh apa namanya ya Kak? Ada pis ya namanya ya. Siapa yang gini-gini loh, apa ya namanya ya? Cis-cis gitu ya. Kalau siap sweet, jadi siapa yang menang? Dia nanti yang dapat bajunya. Murid gue, orang-orang jahat itu berebutan dengan itu. Jadilah baju Yesus itu dibagi-bagi. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan itu jubahnya sudah dibuka. Jadi badan Tuhan Yesus itu semua sudah berdarah-berdarah, semua sakit. Dan itu pun tertuliskan bahwa baju Yesus, jubah Yesus telah dibagi-bagi semua orang, dan Yesus pun disalibkan dengan apa adanya. Nah, adik-adik, jadilah anak yang baik, sebab Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita orang berdosa. Ya kan Elsa? Kalau kita jadi orang yang baik, kalau kita jadi orang yang jahat, kita harus dihukum. Tetapi kalau kita orang baik, tidaklah sia-sia pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan itu berdosa gak Inang Kones? Enggak. Yang berdosa itu Inang Kones, kakak sekolah minggu, adik-adik semua yang berdosa. Tapi Yesus itu hanya menyelamatkan kita. Sama tadi kayak Papa Elsa. Tetangganya yang menyelamatkan itu berdosa tidak? Tidak. Yang berdosa itu Papa Elsa. Tapi dia menyelamatkan Papa Elsa. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus menyelamatkan kita agar kita bisa menikmati udara di dunia ini. Nah, adik-adik, tidak ada hasilnya ketika kita berbuat jahat. Hari ini kita merasakan kegelisahan, kesedihan karena Tuhan mati di kayu salib. Tapi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan karena Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan selayaknya lah kita mengucap syukur dan melakukan kebaikan di dalam diri kita agar tidak sia-sia pengorbanan Tuhan. Ya adik-adik, marilah kita sama-sama berbuat baik di rumah, jangan nakal, jangan mencuri, jangan berbuat kejahatan, supaya Tuhan Yesus tidak disalibkan untuk kedua kali. Oke adik-adik, oke Elsa, oke. Nah teman-teman, kita harus semangat menjalani kehidupan kita walaupun masa corona. Kita harus tetap beribadah di rumah, kita harus tetap berdoa di rumah supaya kita tetap diberkati Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah cerita Elsa hari ini dan Inang Kones dan cerita tentang Tuhan Yesus. Biarlah kita juga bisa menyambut kebaikan Tuhan di dalam hati kita. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika firman-Mu menguatkan kami dan mengajari kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang patuh, yang taat, yang baik dan setia kepada Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu itu ada di dalam hati kami masing-masing dan kami melakukannya. Bimbing kami hari ini untuk selama-lamanya. Berkati orang tua, papa mama kami, kakak semua, supaya kami tetap bersukacita di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mari sambut puji Dia dengan lagu Tuhan Yesus Baik sambil mengumpulkan persembahan.
ibadah kita berdoa kepada Tuhan, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, sekarang kita sampai di pengumuman dari kakak sekolah minggu. Adik-adik di rumah dengarkan baik-baik ya. Pengumuman hari ini mengenai tentang talent show yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu lewat WA grup orang tua sekolah minggu. Ingat ya adik-adik, yang sudah daftar, ingat paling lama itu diserahkan kepada kakak sekolah minggu itu tanggal 4 April atau hari Minggu. Ya, tanggal 4 April atau hari Minggu ini ya, supaya adik-adik jangan lupa untuk menguploadnya di Facebook anak sekolah minggu atas nama Elita Simajuntak ataupun ke kakak-kakak sekolah minggu. Dan adik-adik, demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Shalom. Selamat Jumat Agung adik-adik.